Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang operator PXP, di mana operator merupakan simbol yang digunakan dalam memanipulasi variabel, mulai dari operasi aritmatika, perbandingan, logika, melakukan increment atau operasi penambahan secara berurutan, decrement atau operasi pengurangan secara berurutan, dan operasi-operasi yang lainnya. Nah, itu semua menggunakan simbol dari operator PXP. Secara pengertian, operator adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memanipulasi data dan memberikan suatu hasil. Dengan operator ini nantinya kita dapat melakukan operasi perhitungan mulai dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau operasi modulus dan operasi pangkat. Juga kita bisa melakukan operasi perbandingan, membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, mengatur logika, melakukan increment atau melakukan operasi penambahan secara berurutan, decrement, yakni operasi pengurangan secara berurutan, kemudian melakukan operasi-operasi lainnya. Nah, variabel yang nilainya dimodifikasi oleh operator nanti disebut dengan operan. Secara istilahnya disebut dengan operan. Nah, contoh penggunanya misalnya ada sebuah operasi 13 dikurang 3. Katakan variabel A 13, variabel B 3. Nah, angka 13 dan 3 ini dinamakan dengan operan. Kemudian tanda minus tersebut disebut dengan operator. Jadi, yang operator adalah simbolnya. Adapun operator PXP yang akan kita pelajari adalah yang pertama itu operator aritmatika. Kemudian operator string atau yang dikenal juga dengan concatenation operator. Kemudian operator logika, operator perbandingan, jadi memperbandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian operator increment dan decrement. Ini sebuah metode bagaimana menambah bilangan secara berurutan, misalnya 1, 2, 3, atau pengurangan misalnya 5, 4, 3, dan sampai bilangan terendahnya. Kemudian nanti juga akan dibahas operator gabungan, jadi gabungan dari operator-operator yang ada. Sekarang kita lihat yang pertama itu operator aritmatika. Nah, jenis operator aritmatika pada PXP itu ada 6 yang bisa kita coba nanti. Yang pertama, operator dengan simbol plus, tambah, atau addition. Di mana contohnya, kalau secara penerapan artinya variabel A ditambah variabel B. Sehingga nanti menghasilkan sebuah bilangan atau operasi penjumlahan. Dalam contoh misalnya 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian operator minus, pengurangan, subtraction. Contohnya nanti penulisannya variabel A dikurang variabel B. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah operasi pengurangan. Dan yang ketiga, operator yang dipakai adalah perkalian yang dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol asteris bintang. Itu merupakan sebuah operator untuk operasi multiplication. Jadi nanti cara implementasinya contohnya variabel A dikali variabel B, sehingga nanti akan didapatkan hasil perkalian dari bilangan tersebut. Yang keempat adalah operator dengan tanda garis miring atau pembagian, division. Penerapannya variabel A garis miring variabel B. Artinya 3/2 misalnya contoh bilangannya, sehingga nanti menghasilkan hasil operasi pembagian. Yang kelima, operator yang disimbolkan dengan simbol persen atau modulus, division remainder. Ini cara penerapannya adalah variabel A persen variabel B.
contoh bilangannya nanti kita lihat misalnya 3/2 menghasilkan angka 1, 4/2 menghasilkan angka 0, kemudian 5/2 menghasilkan angka 1, 10/8 menghasilkan angka 2. Nah, ini nanti akan dibaca adalah seperti dalam penerapannya, kalau dalam pembacaan variabel A modulus variabel B. Artinya apa di sini fungsi simbol ini? Simbol modulus itu digunakan untuk mencari bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lainnya. Contohnya 3 modulus 2. Apakah 3 modulus 2 habis dibagi 2? Tentunya tidak. Makanya ketika 3 dibagi 2 akan bersisa 1. 4 modulus 2 itu habis, sehingga makanya bilangannya menjadi 0. 5 modulus 2 menjadi 1, karena 5 tidak habis dibagi 2. Atau 10 modulus 8, sisanya adalah 2. Nah, apa fungsi ini salah satunya? Salah satunya itu menentukan bilangan genap dan ganjil. Jadi misalnya semua bilangan yang habis dibagi 2, maka itu dinyatakan dengan bilangan genap. Semua bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau menyisakan angka 1, maka dikatakan bilangan ganjil. Ini salah satu penerapannya. Penerapan lainnya banyak untuk modulus ini. Dan yang terakhir, operator dengan tanda asteris, tanda bintang 2. Ini adalah operasi pangkat, exponentiation. Jadi penerapannya variabel A, kemudian tanda asteris 2, exponentiation, kemudian variabel B, maka kalau dicontohkan dengan angka 3 asteris 2, maka menjadi 3 pangkat 2. Artinya adalah bilangan 3 dipangkatkan, sehingga hasilnya nanti menjadi 9. Baik, kita coba implementasikan skripnya. Kita sudah jalankan aplikasi server kita. Di aplikasi server Laragon sudah jalan, kemudian kita tempatkan sebuah file nanti di folder www.laragon. Kita buat sebuah file dengan nama operator. Kemudian kita buka. Ingat, dalam pembuatan baik dokumen PHP tetap menggunakan kaidah sintak HTML selalu digunakan, mulai dari doctype karena kita menggunakan HTML versi 5 sampai dimulai dibuka dengan HTML sampai nanti ditutup lagi dengan tag HTML. Jadi ini tetap harus ada di dalam halaman-halaman PHP yang kita buat. Baik, kita coba dengan perintah penamaan perintah PHP. Jadi tag pembuka, kemudian kita tutup. Dan kita tempatkan di sini, katakan sebuah variabel A. Kita anggap nilainya 3. Variabel B nilainya 2. Kemudian di sini kita ingin melakukan operasi penjumlahan. Kita bisa saja definisikan sebuah variabel baru yang berguna untuk menampung operasi dari variabel A dan variabel B tersebut. Jadi kita buat variabel A ditambah variabel B. Nah, di sini ini menjadi 3 dan 2 menjadi operan. Kemudian tanda tambah plus menjadi penjumlahan. Sehingga kalau ini kita jalankan, tentunya hasilnya kalau kita lihat, karena bilangannya sederhana, tentunya kita tahu hasilnya adalah 5. Tapi kalau ini kita jalankan tentunya belum muncul di layar. Karena itu kita buat perintah untuk memunculkannya di layar. Perintah echo variabel C. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan di browser. Kita coba jalankan di browser. Nama filenya tadi operator kita buat localhost. Localhost ini adalah sebuah istilah dari alamat laptop atau PC itu sendiri. Kalau kita buat dengan angka 127.001 ini juga bisa. Nah, kalau kita buat biar mudah mengingat, kita biasanya digunakan dengan alamat localhost.
Ini kita buat tadi nama filenya operator.pxp. Kita coba jalankan. Nah, seperti terlihat di sini hasilnya adalah 5. Hasil dari operasi penjumlahan variabel A ditambah variabel B tersebut, di mana menghasilkan sebuah angka 5. Kita lihat tadi variabel A tambah variabel B 2, operasi penjumlahan. Nah, bagaimana kita memunculkan juga angka-angka variabel A dan variabel B? Caranya kita bisa gunakan tanda kutip. Jadi, kita buat variabel A ditambah variabel B sama dengan variabel C. Sekarang kita coba jalankan. Maka keluar nilai dari variabel A dan variabel B, 3 tambah 2 sama dengan 5. Sekarang ini kita gunakan tanda kutip. Bagaimana kalau kita pakai tanda petik? Nah, kalau kita pakai tanda petik, maka yang akan muncul di layar adalah variabel itu sendiri. Biar lebih nampak ininya, kita kasih break garis ke bawah. Nah, ini terlihat yang muncul bukan angkanya, tapi nama variabel itu sendiri. Artinya, kalau kita mau memasukkan nilai dari variabel ke dalam string, maka yang digunakan adalah tanda kutip. Apakah tidak bisa dengan tanda petik? Bisa. Kita bisa saja nanti membuat perintahnya seperti ini. Echo variabel A, kemudian tanda titik. Karena ini adalah simbol, sebuah simbol string, makanya di dalam tanda petik dia. Variabel A, kalau kita coba sekarang, echo A, keluar hasilnya 3. Nah, kalau kita mau memunculkan tanda plus, karena tanda plus itu berbentuk string, makanya dia harus diapit tanda petik, karena kita pakai dicomajan dengan tanda petik. Kemudian kita tambah tanda titik untuk penghubungnya, kemudian kita buat lagi variabel B. Kita coba 3 tambah 2. Nantinya kita bisa saja memunculkan atau sampai selesai kita beri lagi tanda titik, kemudian seperti ini variabel C. Nah, kita bisa tetap memunculkan dengan tanda petik, tapi dalam kasus ini tentunya cara itu tidak efektif. Kenapa? Karena kita lihat lebih praktis kalau kita pakai tanda kutip saja. Karena itu ini tidak kita gunakan, kita hapus. Kita gunakan tanda kutip untuk menampilkan hasil dari variabel dan hasil operasinya. Nah, sekarang kita coba untuk operasi kedua, kita copy saja. Nah, kita copy karena nilai variabel A dan B-nya tetap, berarti yang kita copy variabel C. Sekarang kita buat operasinya dengan minus. Berarti kita ganti minus, kita lihat lagi bagaimana hasil dari operasi tersebut. Nah, terlihat operasi dari poin kedua itu menjadi operasi pengurangan. Nah, sekarang yang diperhatikan, kita lihat variabel pertama ada C di atas, kemudian juga ada variabel C lagi di bawah. Artinya, kenapa di sini variabel echo yang kedua tidak membaca ke atas? Karena saat dia mau secara urutannya, dia lihat kalau ketika dia akan ke atas, dia sudah menemukan variabel C. Ketika dia sudah temukan variabel C, dia berhenti. Artinya datanya sudah ketemu variabelnya. Tapi kalau belum, dia akan terus naik ke atas. Katakan kita buat di sini variabel D. Maka yang akan keluar adalah nilai dari operasi variabel C, operasi penjumlahan. Jadi di sini kalau kita mau mengganti ini tidak sama, nama variabelnya ini C untuk penjumlahan, kita mau D untuk pengurangan, berarti ini diganti di bagian baris ke-15 diganti juga dengan variabel D. Kemudian kita coba untuk operasi berikutnya, berarti variabelnya kita pakai yang E agar berbeda. Berarti di sini operasi pembagian. Berarti di sini digunakan variabel E,
Kemudian di sini variabel F. Karena angkanya sama, berarti variabel operannya tetap variabel A dan variabel B. Berarti di sini variabel F. Sekarang kita lihat. Nah, ini hasil operasi matematik sederhana. Kita juga bisa tambahkan di sini dengan bilangan modulus tadi. A modulus variabel B. Kita lihat hasilnya, berarti kita ganti G. Kemudian yang terakhir, angkat. Kita buat dengan H. Kemudian di sini tanda asterisk 2, tanda bintang 2. Berarti di sini variabel H. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah operasi dari simbol-simbol operator yang telah kita ajari tadi. Artinya, kita bisa saja nanti mendefinisikan sebuah operasi matematik dengan PXP. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam skrip kita butuh operasi matematik yang lebih kompleks? Artinya ada operasi penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Misalnya kita masukkan contoh angkanya, katakanlah 5 ditambah 6 dikali 7, kemudian dikurang 8 dan dibagi 2. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 operator atau operasi yang mesti kita lakukan. Ada 5 tambah 6 kali 7 kurang 8 bagi 2. Nah, kalau kita menyelesaikannya langsung seperti ini, misalnya kita buat logikanya langsung ditulis seperti ini, maka nilai yang akan keluar adalah 5 tambah 6, 11, kemudian dikali 7 berarti 77, dikurang 8 berarti 69, dibagi 2 berarti sekitar 69 dibagi 2 berarti 34,5. Tentunya ini tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau kita menghitungnya misalnya berarti 11 dikali 7 sama dengan 77, kemudian dikurang 8, 69, berarti 69 dibagi 2, dapatnya berarti 34,5. Ini kalau misalnya kita lakukan operasinya seperti itu saja. Sementara kalau misalnya kita menghitungnya secara nalar seperti ini, tapi kalau kita lakukan operasinya seperti dengan PXP, misalnya kita buat, katakan di sini variabel A1 sama dengan 5, variabel B sama dengan 6, variabel B1 C1 sama dengan 7, variabel D1 sama dengan 8, kemudian variabel E1 sama dengan 2. Kemudian kita buat sebuah variabel penampung, variabel F1 sama dengan SA ditambah variabel B ditambah dikali variabel C dibagi variabel D, bukan dikurang, dan dibagi variabel E1 ya, satunya kurang A1, B1, C1, D1. Kemudian kita munculkan di layar Eko F1. Nah, kita lihat apa yang muncul di layar hasilnya. Ada yang salah ini. Variabel B1 A1, B1, C1
tulisan echo. Nah, sekarang yang muncul angkanya 43, tidak sama dengan hitungan yang kita hitung secara manual. 5 tambah 6, 11, dikali 7 jadi 77, dikurang 8, 69, dibagi 2, tentunya menjadi 34,5. Sementara di saat kita jalankan dengan program PXP, yang keluar malah angka 43. Nah, yang harus kita pahami, kita harus menggunakan atau mengerti dulu bagaimana kaidah operasi gabungan akan diproses di dalam matematik. Kita tahu di dalam matematik kita harus mengetahui bahasa proses operasi yang pertama akan dilakukan atau diproses adalah bilangan jika ada bilangan operasi tersebut yang berada di dalam kurung. Jadi seandainya di dalam kurung, berarti bilangan itu akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu, bilangan berikutnya yang akan diproses adalah bilangan dalam bentuk pangkat dan akar. Jadi kalau ada bilangan di dalam kurung diproses pertama, yang kedua akan diproses bilangan pangkat dan akar. Yang ketiga, bilangan yang akan diproses, operator yang akan diproses adalah operator dengan tanda perkalian, kemudian pembagian. Jadi diurut dari kiri ke kanan. Jadi yang proses pertama adalah perkalian, kemudian pembagian. Itu untuk yang ketiga. Nah, yang keempat baru diproses operasi penambahan dan pengurangan. Jadi diurut dari kiri ke kanan. Artinya, kalau di matematik itu ada istilahnya singkatan dari PEMDAS. PEMDAS. Di mana PEMDAS ini singkatan dari parentis. Artinya dalam kurung. Jadi yang akan diproses pertama adalah dalam kurung. Kemudian berikutnya adalah eksponen. Atau pangkat atau akar. Jadi ini yang pertama. Kemudian berikutnya itu akan dilakukan operasi terhadap M itu multiplication. Artinya perkalian. Jadi yang pertama kalau kita urut ini yang akan pertama diproses adalah bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua bilangan yang pangkat, simbol pangkat atau akar. Kemudian yang ketiga multiplication dan division, perkalian dan pembagian. Dimulai dari kiri ke kanan. Jadi itu prinsipnya dilihat. Kemudian yang keempat berarti addition dan subtraction, penambahan dan perkurangan. Dimulai dari kiri ke kanan. Jadi ini logikanya. Sehingga kalau misalnya kita hitung secara manual bilangan ini, kalau kita hitung secara manual, berarti yang pertama diproses di sini dalam tanda kurung tidak ada, dalam tanda pangkat tidak ada, akar tidak ada. Berarti yang akan diproses pertama adalah bilangan perkalian. Jadi yang akan pertama adalah perkaliannya. Jadi kalau kita coba hitung secara manual, berarti kita lihat di sini. Berarti yang pertama akan diproses adalah 6 kali 7. 6 kali 7 artinya 42. Kemudian yang proses berikutnya adalah 8 dibagi 2. Berarti menjadi 4. Kemudian baru operasi lainnya. Berarti di sini adalah 5 ditambah 42, kemudian dikurang 3. Ini kalau kita hitung secara kaidah matematik. Sehingga
nilai yang muncul nanti adalah 43. Dan makanya sama hasilnya seperti yang ditampilkan atau dibaca oleh program. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin bukan seperti ini? Kita pengennya memang berurutan 5 tambah 6, kemudian hasil 5 tambah 6 dikali 7, kemudian hasil itu dikurang 8, baru itu yang dibagi. Berarti kita masukkanlah bilangan itu ke dalam kurung. Misalnya kita buat di sini. Katakan A tambah B di dalam kurung A tambah B, kemudian dikali C. Baru nanti dilakukan operasi yang lainnya. Berarti kalau dengan metode ini kita lihat hasilnya jadi berbeda, menjadi 73. Kenapa hasilnya 73? Berarti di sini akan diproses pertama variabel A1 ditambah variabel B1. Di mana hasilnya 5 tambah 6 berarti di sini 11, kemudian dikali C17 berarti 77. Kenapa ini yang diproses pertama? Karena ini perkalian. Setelah perkalian baru pembagian. Nah, ini nilainya 4, baru dilakukan operasi pengurangan. Sehingga hasilnya menjadi 73. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat juga misalnya contoh yang lainnya seperti ini. Jadi, dalam kurung variabel A tambah variabel B, kemudian dikali dengan variabel C dalam kurung variabel C kurang variabel D, dibagi dengan variabel E1. Nah, kalau logika seperti ini, berarti proses pertama akan dibaca adalah kurung pertama A ditambah B. Berarti di sini nilainya 11, kemudian dilakukan lagi operasi kedua, berarti C dikurang variabel C1 dikurang D1, berarti 7 dikurang 8, berarti di sini min 1. Artinya 11 dikali min 1, kemudian dibagi 2. Kalau kita lihat hasilnya menampilkan minus 5,5. Jadi dari sini yang kita paham bahwasanya kalau kaidah penulisan matematiknya benar, kita bisa mendapatkan atau membuat sebuah program yang melakukan operasi-operasi matematik. Bukan hanya operasi matematik sederhana saja, yang lebih kompleks pun bisa. Yang penting kita paham bagaimana alur dalam penulisannya. Selain dari fungsi matematik yang kita buat sendiri di dalam menggunakan simbol operator, di PHP juga memiliki fungsi-fungsi matematik yang sudah include dalam aplikasi PHP tersebut. Itu nanti lebih detail kita pelajari di dalam fungsi PHP function, fungsi-fungsi dari PHP. Nah, sekarang kita beranjak ke operator kedua dari PHP adalah operator string. Operator pada string nanti digunakan untuk menyambung string, di mana dilambangkan dengan karakter titik. Secara umum menggunakan karakter titik nantinya. Cara penggunaan operator string di PHP itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tanda titik yang sudah kita coba di awal-awal belajar PHP. Kemudian menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi variabel diapit dengan kurung kurawal. Dan yang ketiga langsung menuliskan antara variabel dengan string. Sekarang kita lihat contoh pada variabel A. Itu string langsung ditulis dengan dalam tanda kutip 1, juga variabel B2, variabel C3. Nah, sekarang kita lihat implementasinya di perintah echo untuk menampilkan ke layar. Nah, ketiga-tiga ini nanti akan menghasilkan output yang sama. Di echo yang pertama urutan angka, nilai variabel itu dimasukkan di luar tanda string. Artinya di luar tanda string karena terhubung dengan tanda kutip, maka variabel diawali dengan tanda titik. Jadi urutan angka dalam tanda kutip. Nah, kemudian karena dilanjutkan dengan perintah PHP, variabel PHP, berarti setelah tanda string diawali dengan tanda titik. Nah,
menghubungkan antara variabel itu dihubungkan dengan tanda titik masing-masingnya. Kemudian kita lihat pada echo yang kedua, urutan angka. Di sana variabel seperti kita tahu dengan tanda kutip sebenarnya kan bisa tampil juga tanpa menggunakan tanda kurung kerawal. Namun di sini digunakan untuk penjelas bahwasanya urutan angka di sini. Kemudian ada dalam tanda kurung kerawal variabel A, variabel B juga dalam tanda kurung kerawal, dan variabel C dalam kurung kerawal, maka outputnya akan sama seperti di yang pertama. Begitu juga pada echo yang ketiga, urutan angkanya. Urutan angka yang keluar, teksnya akan sama persis. Jadi ketiga-tiga perintah ini akan mengeluarkan output yang sama di layar komputer. Nah, mana yang suka kita gunakan sebenarnya nanti kondisional. Bisa saja nanti kita implementasi langsung di dalam tanda kutip urutan angka seperti yang opsi ketiga, atau bisa saja kita menggunakan pada opsi pertama atau kedua. Jadi sifatnya kondisional. Kemudian operator berikutnya adalah operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan nilai dan akan menghasilkan dari perbandingan tadi akan menghasilkan nilai dalam bentuk true atau false. Jadi mengeluarkan atau menghasilkan nilai dengan dua tersebut, benar atau salah. Nah, tipe data dari hasil operator logika ini adalah boolean. Kita sudah belajar tentang tipe data karena nilainya di sini adalah true dan false saja. Sekarang kita lihat operator logika, simbol-simbolnya. Ada penggunaan dalam tanda huruf N, bisa diketik dengan ditulis dalam huruf besar juga, AND-nya, jadi N atau simbol N tersebut double. Jadi bisa menggunakan tanda teks N atau simbol N2. Artinya nanti dan. Maksudnya di sini contohnya jika variabel A and variabel B, artinya di sini permintaannya nilai itu baru benar jika variabel A dan B terpenuhi, benar. Jadi kalau variabel A benar dan variabel B benar, baru dia bernilai benar. Kalau salah satu saja yang benar, maka nilainya adalah false. Penulisan yang N ini juga bisa menggunakan simbol N di double, jadi variabel A simbol N2, kemudian variabel B. Artinya kedua nilai tersebut harus benar, baru bisa tercapai nilai true-nya. Kalau salah satu saja yang benar, salah satunya tidak, maka nilainya adalah false. Berbeda kalau penggunaan dengan perintah OR atau garis 2, di mana ini nilainya akan benar atau true jika hanya salah satu saja. Jika salah satu saja yang benar. Bapak ulangi untuk bagian kedua, penggunaan perintahnya OR atau tanda garis 2. Ini untuk contohnya variabel A or variabel B, atau ditulis dengan variabel A garis berdiri 2 dengan variabel B. Ini nilainya benar atau true jika salah satunya saja yang benar, walaupun yang salah satunya salah. Jadi pemeriksaan nilainya hanya salah satu benar, tidak masalah, dia akan bernilai true. Kemudian yang ketiga, XOR atau eksklusif. Ini artinya nilainya jika bernilai true jika salah satunya yang benar. Malah nilainya jadi salah kalau keduanya benar. Makanya terbalik dengan pada kasus yang yang kedua. Kalau kedua, nilainya benar jika salah satu benar yang lainnya salah. Tapi kalau kedua-duanya salah, maka nilainya menjadi benar. Kemudian untuk yang terakhir, tanda tanya artinya bukan. Artinya di sini seperti tanda seru variabel A, dia akan bernilai true jika variabel A-nya salah. Sekarang kita lihat contoh implementasinya. Variabel A sama dengan 3, variabel B sama dengan 5.
Ini eh, perintah fardam ini nanti digunakan untuk menampilkan apa sih hasil dari operasi yang dilakukan. Baik, kita lihat di sini variabel A sama dengan 2, artinya jika variabel A sama dengan 3 dan variabel sama dengan 5, maka dia akan ditampilkan apakah dia benar atau salah. Kemudian pada contoh kedua, pada baris kedua, fardam variabel A, kemudian 3 dengan simbol N, maka ini akan mengeluarkan hasil sama dengan baris yang pertama. Kenapa sama hasilnya true? Karena memang kita lihat variabel A adalah 3, variabel B benar 5. Jadi kalau ini benar karena sesuai, maka nilai pada bagian baris 1 dan 2 adalah benar. Sekarang kita lihat pada baris ketiga. Di sini variabel A3 benar, tapi variabel B-nya 6 salah. Tapi karena dia menggunakan all, baris ketiga dan keempat, karena baris ketiga menggunakan all, artinya ini bernilai true, karena cuma salah satu yang dia lihat. Sama seperti baris keempat juga, nilai variabel A-nya 2, salah, tapi nilai variabel B-nya benar, maka ini menjadi true nilainya. Kenapa? Karena dia hanya memeriksa salah satu. Nah, kalau dalam kasus baris pertama, misalnya di sini dibuat variabel A sama dengan 2 dan variabel B sama dengan 5, jadi variabel A sama dengan 3, variabel A sama dengan 2, N variabel B sama dengan 5, maka akan keluar hasil false. Kenapa? Karena N berarti dia kedua-dua nilai harus persis sama. Sementara pada all bisa hanya salah satu saja yang benar. Kemudian kita lihat pada baris kelima, variabel A sama dengan 3. Kita lihat memang nilainya 3. Kemudian menggunakan perintah ZOR. Kemudian variabel B sama dengan 10. Nah, kita lihat variabel B di sana 5. Artinya nilai ini yang akan keluar adalah true. Kenapa? Karena hanya salah satu yang benar. Pada baris ke-6, variabel A sama dengan 3, kemudian ZOR variabel B sama dengan 5, maka yang akan keluar adalah false. Kenapa? Karena nilai variabel A dan variabel B benar-benar persis sama. Jadi, ini melihat apakah nilai itu benar adanya atau tidak. Dan pada baris ke-7, ini artinya jika A tidak sama dengan 3, kenyataannya A3, berarti ini akan keluar nilainya adalah false. Sekarang kita lihat di dalam contoh ini juga ada simbol sama dengan 2, ada simbol tanda seru. Nanti kita lihat, nah ini menjadi sebenarnya sebuah logika juga. Dalam logika, operator logika yang dipakai adalah AND, OR, ZOR, atau tanda seru tadi. Nah, untuk penggunaan operator berikutnya, operator perbandingan, artinya nanti dia akan membandingkan nilai pada dua nilai atau beberapa tergantung yang kita buat. Artinya dia akan dilihat apakah nilainya benar atau salah. Dalam contoh tadi kita sudah lihat ada tanda sama dengan 2. Kalau sama dengan 1 artinya nilai dari variabel tersebut. Jadi bedakan antara sama dengan 1, sama dengan 2, juga ada sama dengan 3. Contohnya di sini sama dengan 2, secara keterangan artinya sama dengan. Artinya dalam contoh misalnya variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 8, variabel A sama dengan variabel B. Makanya nilainya jadi false karena nilai A5, B8 tidak sama. Nah, pada baris kedua simbol perbandingan itu tanda sama dengannya 3. Ini artinya identik, persis sama tipe datanya dan nilainya. Nah, dalam contoh ini dilihatkan ada variabel A5, variabel B dalam tanda petik 5, kemudian variabel A identik dengan variabel B. Makanya nilainya menjadi false, salah. Kenapa? Karena A adalah integer, sementara B string. Jadi tipe datanya harus sama. Kalau seandainya di sini A sama dengan 5, B sama dengan 5, apakah A identik dengan B, baru nilainya jadi true. Jadi di sini akan dia lihat identiknya benar-benar persis sama. Kemudian
tanda tanya dan sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Jadi variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 8, variabel A tidak sama dengan variabel B. Makanya ketika dijalankan nilainya menjadi benar, true. Kenapa? Karena memang A dan B kan nilainya beda. Begitu juga pada bentuk yang keempat. Artinya tidak identik dengan, contohnya di variabel A sama dengan 5, B sama dengan dalam tanda petik 5, variabel A tidak identik dengan variabel B, akan mengeluarkan nilai true. Karena satu dalam bentuk integer, satu dalam bentuk string. Kemudian ada lagi tanda kecil besar, artinya tidak sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini dibuat variabel A 5, variabel B 8, A tidak sama dengan B, variabel A tidak sama dengan B. Dia akan mengeluarkan nilai benar karena A berbeda dengan B. Dalam contoh kedua, variabel A sama dengan 5, variabel B dalam tanda petik 5, variabel A tidak sama dengan variabel B. Ini nilainya akan keluar false. Kenapa jadi false? Karena dia lihat dia sama nilainya. Jadi dalam konteks di sini dia tidak membedakan tipe datanya. Dia tidak peduli apakah dia integer atau string. Jadi pada kasus tanda besar dan kecil ini dia mengabaikan masalah tipe datanya. Kemudian simbol operator perbandingan berikutnya adalah kecil. Artinya jika dia kecil dari ini. Jadi diulangi pada baris pertama, itu artinya kecil dari, contohnya variabel A sama dengan 5, B 8, A kecil dari 8, nilainya true, karena memang A kecil daripada variabel B. Kemudian besar dari nilai yang lain, variabel A 5, B 8, variabel A besar dari 5, makanya keluar nilai false. Kemudian yang berikutnya adalah kecil atau sama. Jadi variabel A sama dengan 5, variabel B 8, A kecil atau sama dengan variabel B. Makanya nilainya true karena memang A kecil. Kemudian B besar daripada atau sama. Variabel A 5, B 8, A besar atau sama dengan B. Nilainya return false. Tapi kalau seandainya variabel B-nya 5, berarti dia bernilai true. Kenapa? A besar atau sama. Jadi dalam 4 contoh ini, kalau variabel B-nya dijadikan 5, di baris pertama itu akan mengeluarkan hasil false. Kenapa? Apakah A kecil dari variabel B? Kalau seandainya B-nya 5 juga, maka salah jadinya. Karena nilainya sama. Jadi dia akan mengeluarkan hasil false. Begitu juga pada baris ke-2. Tapi pada baris ketiga dan keempat nilainya bisa menjadi true. Jadi pada 1, 2 menjadi false kalau B-nya 5, 3, 4 malah jadi true kalau B-nya 5 karena ada tanda sama dengan di sana. Berikutnya operator yang akan kita lihat adalah operator increment dan decrement. Operator increment dan decrement ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai pada sebuah variabel satu persatu, satu-satu dia, step by step. Operator ini biasanya digunakan pada bagian perulangan, misalnya nanti ada perulangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Jadi dia akan menambahkan nilai variabel sebanyak satu angka. Sementara untuk decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak 1 angka. Nah, kita lihat di sini pola atau cara penempatan simbol dari increment ada di awal. Jadi untuk increment menggunakan tanda plus 2, untuk decrement menggunakan minus 2. Nah, kalau ditempatkan di awal variabel, jadi seperti dilihat di baris pertama, kalau ditempatkan di awal variabel tanda plus 2 kemudian variabelnya, maka ini menjadi penambahan variabel sebanyak 1 angka
baru dikirim nilainya. Sementara kalau yang post, kirim dulu nilai variabel, baru ditambahkan nilai incrementnya ke variabel tersebut. Nah, sementara kalau yang decrement artinya nilai pada variabel dikurangi satu persatu. Nah, kalau yang pre artinya kurangi nilai dulu pada variabel, baru dikirim hasilnya. Sementara kalau yang post, kurangi dulu nilai kirim dulu nilai variabel A, baru kurangi nilai variabel tersebut sebanyak satu persatu. Kemudian yang berikutnya adalah operator gabungan. Nah, operator gabungan ini merupakan gabungan dari beberapa operator. Tujuannya terutama sebenarnya untuk menyingkat penulisan dari operator yang kita tulis. Yang pertama, untuk operator gabungan ini plus equals, artinya tanda tambah sama dengan. Contohnya variabel A tambah sama dengan 10, di mana hasilnya nanti variabel A akan ditambahkan dengan 10. Jadi, nilai variabel A akan didapatkan dari nilai variabel A tersebut ditambah 10. Misalnya kalau variabel A-nya nilainya misalnya dibuatkan 20 misalnya, maka nilai variabel A itu akan ditambah dengan 10 menjadi 30 hasil akhirnya. Kemudian ada yang kurang sama dengan implementasi yang sama. Jadi semua cara penambahan atau operasinya sama, namun hanya perbedaan dalam masalah penggunaan simbol saja. Ada yang simbol tambah, ada yang minus, ada yang bagi, ada yang kali, dan ada yang modulus. Nah, tugas Anda terkait dengan tutorial ini adalah membuat program perhitungan sederhana. Jadi ini program matematik sederhana melakukan perhitungan untuk biaya hidup Anda per bulan. Jadi biaya Anda hidup per bulan Anda cari. Yang pertama, dapatkan data untuk biaya kuliah per semester. Kemudian biaya makan per bulan. Kemudian biaya transportasi per bulan. Kemudian uang saku per bulan. Bagaimana kalau misalnya sekarang Anda tinggal dengan orang tua, ya Anda coba saja masukkan, katakanlah biaya makan per bulan Anda selama ini misalnya di tempat kos berapa per bulannya diberikan orang tua. Kemudian biaya transportasi selama ini berapa. Kemudian uang saku selama ini berapa. Dan nanti dari hasil ini Anda dapatkan dari total operasi penjumlahan operasi matematik terhadap 4 item ini, harus Anda dapatkan berapa biaya per bulan yang ditanggung oleh orang tua Anda terhadap diri Anda. Jadi ini programnya Anda buat, kemudian screenshot hasil dan codingnya Anda kirim langsung ke Bapak. Nah, jadi nanti Anda bisa tahu, saya punya adik, saya punya kakak, saya sendiri dibiayai orang tua segini. Makanya dengan cara seperti itu pahami betapa beratnya beban orang tua Anda dalam membiayai kuliah Anda. Karena itu kuliahlah dengan benar agar pengorbanan orang tua Anda tidak sia-sia. Baik, materi untuk operator PXP dicukupkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.